Halo semua, balik lagi di Ajai Art Education dan kali ini saya akan membahas tentang sebuah persepsi lama bahwa kerja itu harus keringatan, kerja itu harus terlihat lelah, kerja itu harus angkat pikul beban, kerja itu harus gerak, dan itu tidak sepenuhnya benar. Ya, karena memang dewasa ini pekerjaan itu sangat banyak sekali macamnya, sangat banyak sekali jenisnya, dan sangat bervariatif beragam. Begitu. Jadi tidak elok juga ketika kita menilai pekerjaan hanya dilihat dari bajunya yang basah oleh keringat atau juga wajahnya yang kelelahan atau badannya yang terlihat ringkih. Tidak seperti itu. Ada bagian-bagian pekerjaan yang memang tidak membutuhkan tenaga yang besar tetapi membutuhkan pemikiran yang besar. Jadi tidak boleh naif juga ketika melihat dalam satu perkantoran, misalkan orang-orang pada duduk, pada mengerjakan sesuatu di depan komputer, terus juga mereka tidak berkeringat. Ya mana mungkin berkeringat ketika mereka bekerja di bawah AC. Nah, seperti itu. Jadi penilaian-penilaian seperti zaman dulu yang bekerja harus berkeringat, bekerja harus bertenaga, bekerja harus mengeluarkan energi yang besar. Alangkah tidak masuk gitu untuk penilaian pekerjaan zaman sekarang. Karena banyak sekali jenisnya. Ya mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang masih menggunakan tenaga, ya mungkin itu bisa dijadikan patokan penilaian. Berikutnya, pada akhirnya kita akan berbicara ke standar penggajian juga. Nah, karena kita tahu di setiap jenis pekerjaan punya karakteristik dan juga spesialisasi skill masing-masing, maka tidak elok juga ketika kita hanya membandingkan misalkan montir digaji sekian, sementara yang jadi admin di sananya yang notabene kerjanya di kantornya itu jauh lebih kecil daripada montirnya. Iya, montirnya punya skill, iya montirnya punya kemampuan, tetapi untuk bagian manajerial dan administratif juga mereka punya kemampuan di bidang itu. Jadi harus adil juga ketika kita menilai kemampuan. Jangan sampai kita menilai kera untuk berenang sementara ikan untuk memanjat. Sedangkan mereka punya habitat masing-masing. Ikan ya jago berenang, kera ya jago manjat. Begitu. Jadi kalau misalkan semuanya ditumpang tindih, penilaiannya tumpang tindih, nggak akan benar ceritanya seperti itu. Nah, di bawah pun begitu, di kalangan karyawan pun begitu. Jadi akhirnya karena misalkan salah penilaian, salah persepsi, pada akhirnya malah jadi bahan untuk saling iri dengki. Iri dengkinya seperti apa? Lah, kok si itu digajinya misalkan dengan nominal sekian, sementara si ini digaji dengan nominal sekian, padahal dari segi struktural jabatan ternyata tinggi yang ini misalkan. Atau juga loh, itu kan pekerjaannya yang harusnya secara skala upah harusnya di sekian, tapi kok malah tinggi yang ini. Oh ya tidak bisa, ya ini punya skill, ini punya kemampuan. Lah, ini punya skill, ini punya kemampuan, ketika menempati satu jabatan pun dia punya skill, punya kemampuan. Jadi itu harus dipertimbangkan banyak hal ketika kita menilai satu jenis pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Jika tidak, di bawah pun atau di antara kalangan karyawan pun akan terjadi saling curiga, saling iri dengki. Kamu mah jabatannya tinggi pasti gajinya tinggi. Kamu mah pekerjaannya ini pasti gajinya tinggi. Tidak akan terjadi seperti itu ketika ada struktur pengupahan yang memang sudah jelas dilihat dari jabatannya, misalkan dari skillnya, dari masa kerjanya, terus juga semua fair ketika dilihat dari tanggung jawabnya. Karena ada sebagian orang yang memang gajinya tinggi terus juga gajinya besar, yaitu karena dilihat dari tanggung jawabnya yang besar, terus juga dia sebagai simbol. Misalkan seorang manajer di perusahaan masa gajinya kecil,
Karena ketika gajinya kecil, dia tidak bisa membantu, bahkan tidak mungkin bisa berempati dengan karyawan-karyawannya, karena dia juga masih memikirkan isi perutnya, masih memikirkan keluarganya, masih memikirkan kehidupannya. Pun juga ketika seorang manajer misalkan gajinya ternyata tidak sesuai di skala manajer, ketika dia berada di luar, ada meeting di luar, ada meeting di luar kota, di luar tempat dia kerja, dia minder karena toh dia membawa nama perusahaan, tapi apa yang mesti dia banggakan, apa yang mesti dia banggakan, seperti itu. Jadi kalau misalkan semua ini sudah rapi, maka tidak akan ada lagi yang namanya saling curiga mengenai pekerjaan. Jika masih ada, maka kembali lagi ke orang itunya, berarti dia bukan profesional. Ketika dia seorang profesional, dia akan mengerti ketika gaji si A lebih tinggi dari dia karena jabatannya, karena skillnya, karena kemampuannya, atau bahkan karena simbolisasinya, seperti itu. Oke, demikian monolog untuk kali ini. Kalau misalkan tidak setuju dengan opini saya, ya monggo, tidak apa-apa, karena ini hanya opini, bisa diterima, bisa enggak, bisa juga diabaikan, terserah. Sampai jumpa di Ajay Education berikutnya.